silakan kau ajarkan ke saya. Kebenaran firman-Nya, pasti Silakan kau ajarkan. Silakan. Silakan kau ajarkan ke saya, silakan. Saya pingin dengar. Karena apa? Banyak orang-orang yang mau menerima. Ya, kenapa kau jadi curhat? Dan ada yang tidak ada. Kenapa kau jadi curhat? Beritakanlah Injil. Coba kau beritakan Injilmu ke saya. Pingin dengar. Ya, Injil adalah firman Tuhan. Ya, coba kau dengarkan. Iya, beritakan, coba beritakan. 1, 2, 3. Karena Yesus adalah Allah. Kenapa Anda bilang Allah? Anda menginjili saya, Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Tertulis dalam mana? Nah, kan? Kau beritakan saya Injil Yesus adalah Allah, itu tertulis di mana? Bang. Ibu lagi. Gimana ceritanya kau beritakanlah Injil atau beritakanlah kebohongan? Yesus adalah Allah itu di mana kau? Di mana sih agamamu ini? Parah kah? Kau diperintahkan beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beritakanlah Injil kepada Bang Suma. Ayo coba beritakan Injilmu ke saya pingin dengar. Yesus adalah Allah. Aku tanya samamu, di mana itu tertulis? Di dalam Yesaya. Sumilang, mana ada di dalam Yesaya itu Yesus tertulis di situ? Benar-benarlah kau ini ya, Pak. Di sini Yesus belum menyatakan namanya. Mama dari mana kau dapat ilmu? Dari mana kau dapat ilmu bahwa Yesaya itu berbicara tentang Yesus? Dari mana? Ilmu dari mana? Bang. Ilmu dari mana? Aku tanya. Jangan terlalu menggunakan logika manusia, Bang. Jadi logika setan mau dipakai? Bang. Logika monyet. Hikmat dari dunia tidak bisa kita hikmat percaya. Apa lagi? Apa itu hikmat? Jadi, apa itu hikmat? Teman-temanku Nasrani, janganlah terlalu percaya hikmat-hikmat dari dunia, Bang. Aja abang-abang ini mau debat soal seperti ini. Dia jujur enggak nih? Berarti enggak nih ya? Yesus itu sudah ada di Perjanjian Lama? Iya, sudah ada. Oh, berarti yang berteman di situ Yesus juga? Iya, Yesus. Oh, berarti yang mengambil istri orang itu Yesus juga? Bang. Mau saya tunjukkan ayatnya? Yang di sini. Bentar, Bang. Mau saya tunjukkan, Bang. Saya kasih tahu. Buka ayatnya. 2 Samuel 12 11 12, Bang. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan. Itu Yesus, Bang, yang mau mengadakan adegan seks di tempat umum, Bang. Samuel berapa tadi, Bang? 2 Samuel 11 12. Diperhalus pada perot-perot aja, kenal lagi. Ya, perot-perot. 2 Samuel 12 ayat 11 12. Coba kau baca itu Yesus itu yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum. Gimana itu? Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan mata seluruh orang Israel. Yesus itu yang mau mengadakan adegan perot-perot tempat umum. Ya ini, Bang, saya jelaskannya. Ini kan berbicara tentang istri-istri Daud ya, Bang. Jadi kenapa banyak orang-orang menjelaskan Alkitab itu tidak menjelaskan secara konteksnya dari keseluruhan Alkitab. Iya. Ditanya apa? Pertanyaan saya, apakah itu Yesus yang mau mengambil istri Daud untuk dijadikan aktor pemain perot-perot di tempat umum? Bukan. Oh, bukan Yesus. Jadi siapa di situ? Maksudnya siapa? Di sini Yesus Allah berfirman. Oh, iya, berarti berfirmanlah Yesus. Gitu ya. Di situ Tuhan kan Yesus kan? Iya, betul ya. Kan? Nah, ya. Berfirmanlah Yesus. Nah.
Aduh, Pak D diculik lagi. Oh, ten curang. Diculik lagi. Ayo, Akun selamat tadi datang di 3, kebenaran. diculik 3, tadi hilang akunku. Yohan mengatakan Yesus sudah ada di perjanjian lama. Bagaimana dengan ayat tersebut akan mengambil istri-istrimu dan akan dibuat seperti itu. Itu firman Yesus juga, Bang Yohan. Iya, tapi kan sudah bertobat, makanya dia dibaptis. Ya. Bertobat nih, dulu ini memang juga kianu tuh. Tapi kan dibaptis. Bertobat nih, perjanjian baru, dibaptis. Jadi sadar nih. Yesus yang memerintahkan membunuh di perjanjian lama. Bunuhlah istrimu jika kau menemukan tidak perawan di malam pertama. Itu Yesus yang perintahkan bunuh. Di perjanjian lama kan ada Yesus, Bang. Berarti yang berfirman juga Yesus. Ya, katanya Yesus. Dia tadi ngaku Yesus. Berarti Yesus yang merintahkan istri kalau tidak perawan. Gitu. Dia bahaya nah. Kejam kali Yesus. Gak perawan dibunuh. Bahayanya masih. Ya ini ada Roy. Pulang ke rumah bapak. Roy, Muslim apa Kristen? Bastian, Roy. Selamat malam bos-bos, terutama kau. Malam bos, gimana kabarnya bos? Masih jualan tahu gejrot bos? Ini mau tanya jujur main dulu, soalnya Wah, tadi mulai. kirain mau jualan tahu gejrot di sini. Ya gimana Om? Kenapa kamu terlalu pandai menghujat Yesus ya Juma? Ya? Menghujat Yesus. Hah? Di mana saya hujat? Kapan saya hujat Yesus? Setiap kata-katamu itu loh, kamu jangan nanti kamu ditampar Tuhan saya itu kamu mati keok. Oh, Tuhanmu menampar. Tampar Tuhan pipi kiri, nampar. kasih pipi kanan. Tuhan kok nampar kayak apa preman pasar Gini aja. aja, berikan bukti yang mana yang menghujat, bro. Yang mana, gitu aja. Diskusi baik-baik lah, yang mana. Jangan dulu Mana kamu saya hujat? kasih. Mana saya hujat? Juma, Di mana? saya ingatkan kamu loh ya, kamu kalau Ya. berdebat itu yang benar. Yang mana yang menghujat? Kasih contoh satu, cepetan. Tuhan kok nampar? Tuhan nampar. Aku Hati-hati. hadir kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangkit pada menit kedua. Ayo, 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 Roy. Bang. Ayo, Roy. Yang mana yang menghujat? Menghujatnya di mana, Bang? Ayolah. Baik-baiklah diskusinya. Bawa data yang mana gitu loh. Oh, yang tadi kali yang mengatakan Yesus mati terkutuk di tiang salib itu ya Roy? Ya, datanya ada kok. Galatia 3:13. Gimana? Justru kita yang mengatakan Yesus tidak mati. Mereka yang mengajarkan Yesus mati terkutuk. Lucu kan? Kok kita pula yang menghujat? Lucu. Justru di Bible juga itu Yesus diolok-olok loh. Bukan kami yang olok-olok. Bentar, saya mau turun dulu nih. Ternyata akun saya sama dengan yang di laptop, jadi nggak terganggu yang live-nya. Oke, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Salah akun. Salah akun. Kalau di konsep saya Bang Roy, Yesus itu tidak lahir di kandang binatang. Yesus itu bukan anak binatang. Yesus itu tidak ditampar, tidak ditelanjangin, ya, tidak ditombak, tidak digantung di pohon, dan tidak terkutuk. Itu iman saya. Yesus manusia suci. Yesus utusan Tuhan. Itu iman saya. Nah, sedangkan iman saudara, Yesus orang terkutuk. Yesus nanggung semua dosanya orang Kristen. Yesus digantung di pohon. Yesus ditelanjangin, Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus ditonjok. Itu imanmu. Kau yang menghujat, bukan saya. Kau pula yang nuduh saya.
Saya memperjuangkan siang malam. Yesus tidak disalib. Yesus bukan manusia terkutuk. Yesus manusia suci. Yesus tidak pernah curi keledai. Yesus tidak pernah durhaka sama orang tuanya. Yesus tidak pernah berbohong. Tapi kalian mati-matian. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa curi ayamnya Kristen. Semua dosanya Kristen ditanggung Yesus. Nah, itu hinaan kalian tuh. Kalian yang menghina Yesus. Kau bilang pula saya menghina. Kau bilang pula saya menghujat. Yesus dalam imanku, dia adalah Nabiullah, dia adalah Rasulullah, dia manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Kurang apa lagi? Dia tidak terkutuk. Nah, kalau di Kristen ditanya, Kristen, Roy, kumis tebal, apakah Yesus itu mati digantung? Ya. Apakah Yesus lahir di kandang binatang? Ya. Kan gitu. Apakah Yesus kemudian pernah ditelanjangin? Iya. Nah. Kalau ada tetanggamu curi ayam, Kristen dia, percaya kepada Yesus, apakah dosanya curi ayam ditanggung Yesus? Iya. Kamu ya, kau yang menghina Yesus, kok jadinya aku yang menghina? Makanya kau dicewer sama binikmu karena kau sembarangan nuduh orang. Istrinya bilang, kau jangan tuduh-tuduh. Bang Suba itu sedang berjuang untuk mengembalikan derajat Yesus itu sebagai orang yang suci. Sementara kita punya agama menuduh Yesus itu orang terkutuk. Kayaknya dipukul member kepalanya itu pendengar. Makanya jangan kau fitnah. Islam mengembalikan kemudian dan membersihkan Yesus dari orang-orang kafir. Makanya kamu itu pintar untuk membalik-balik fakta cuma itu aja. Yesus bagi saya tidak mati terkutuk. Siapa yang mati bilang terkutuk atau tidak? Siapa yang bilang dia terkutuk cuma? Galatia nomor 13. Nih, itulah pemahamanmu Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi bukan Kristen, menjadi kutuk. Setelah dia mengikuti Kristus. Itu dalilmu. Ngapain kau lari dari dalil? Kenapa kamu hindari dalil kitabmu? Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itu dalil kitabmu. Kalau saya tidak. Yesus adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kalau di kamu, Yesus adalah manusia terkutuk yang digantung di atas pohon. Kok kamu sekarang salahkan saya? Kok bisa kayak gitu? Baca sejarah, baca peristiwa, baca semua apa yang terjadi, itu yang harus kamu pahami, bukan satu ayat. Boleh kamu ngaku kau hafal semua ayat-ayat, ya, tetapi pemahamanmu itu dangkal cuma. Oke, dangkal, oke. Jadi yang mati terkutuk dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib itu menurutmu siapa? Loh, tetapi bukan jadi Yesus itu yang dimaksud. Maksudnya lalu siapa? Siapa yang dimaksud Kristus di situ? Siapa? Kemanusiaan dia itulah untuk menerima dosa-dosa itu. Aduh, paman. Ini yang kita bahas dari tadi bukan kucing. Yang kita bahas tadi ini manusia. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Kutuk. Menjadi kutuk. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kami apologet Islam di sini justru hadir untuk
membantah bahwa Yesus itu tidak mati terkutuk. Kalian mempertahankan, tidak. Yesus mati terkutuk untuk dosa-dosa kami Kristen. Kalian itu yang menghina dan menghujat Yesus, bukan kami. Kok jadi kami? Saya yang tersangka, gimana sih? Bukan kau tersangka, siapa yang mau buat kau tersangka? Tadi kau bilang saya menghujat, kau menista. Menghujat dari setiap perkaraanmu itu pribadi Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Yesus itu manusia suci. Menurut imanmu Yesus itu manusia terkutuk. Tidak, aduh itulah makanya bolak-balik kau di mana? Coba kau baca Galatia 3, baca dulu Galatia 3 nomor 13 coba. Jangan hanya satu ayat kau baca, bro. Baca Galatia 3 nomor 13, biar kau baca 1000 ayat. Kalau yang satu ini jelas mengatakan Yesus dengan jalan menjadi kutuk, kamu kemana? Tetap aja tertulis di situ, Yesus menebus Kristen dari kutuk dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Di mana ada kata-kata menjadi Kristen atau menebus Kristen? Sementara saat itu dia kan belum ada istilah Kristen. Setelah dia naik ke surga baru ada pengikut Kristus, itu disebut Kristen. Gimana kau cuma Lalu coba Anda baca di situ. Kristus telah menebus kita. Kita itu siapa? Ya manusia yang pengikut dia yang saat Kristen atau bukan? Yang disebut saat ini Kristen. Nah itu besar. Aduh. Sudah kau akui bahwa Kristen yang disebut sekarang Kristen, ya samanya itu Cak Ayu. Ada gimana sih? Terlalu laju kami itu jemaah. Loh, saya mengajarkan Anda itu untuk berpikir logis. Yesus telah menebus Kristen Tahu nggak? dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saya ingatkan kamu jemaah, setan pun bisa menyerupai jadi pengajar, jadi guru. Itu yang disebut guru-guru palsu. Yesus bisa menyerupai, iblis bisa menyerupai Yesus nggak? Kamu itu loh sekarang dipakai iblis untuk itu loh. Iblislah yang merasuki Yudas untuk menyalib Yesus. Saya membantah ajaran iblis. Gimana sih? Iblis mau agar Yesus disalib. Saya mau agar Yesus tidak disalib. Ya nggak mungkin kau bisa bantah. Kenapa? Tidak mungkin bisa saat ini kamu atau zaman itu andaikan pun kau hidup, nggak mungkin bisa kamu ganjar atau tolak atau larang seperti yang kau maksud itu untuk dia jangan disalib. Ya minimal saya tidak suka atas penyaliban itu. Itulah tidak sama seperti Anda. Anda malah jadikan salib itu sebagai simbol. Simbol apa? Simbol keselamatan. Berarti Anda menjadikan hadiah iblis sebagai simbol keselamatan Anda. Aku tanya sama saudara, salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Manusia yang saat itu dipakai untuk mulai kacau. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Jawab. Nggak usah, nggak perlu dijawab. Kan? Kalau ditanya baik-baik kayak gitu mau disadarkan supaya jangan gila terus, nggak usah. Cuma, kamu yang gila loh cuma. Loh, ku tanya sama saudara, kulang ini yang ketiga kalinya. Salib itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari iblis? Kamu sendiri yang jawab. Kenapa ya susah kali waras, kawan? Waraslah sikit napa? Selama ini usia Anda sekarang mungkin kepala 5 atau kepala 7 ya. Kenapa selama ini Anda gila menerima hadiah dari iblis dan mengatakan ini adalah jalan keselamatan? Salib itu hadiah dari mana sebenarnya? Dari Tuhan atau dari setan? Kenapa kamu harus sebut dia hadiah? Loh, hadiah itu pemberian kan? Loh,
Enggak, kenapa lari otakmu sampai ke hadiah salib itu loh? Yesus datang ke dunia ini menurut konsep Kristen untuk apa? Menyelamatkan siapa? Menyelamatkan Kristen. Dari mana? Dari dosa waris. Menyelamatkan manusia, bukan hanya orang Ya. Kristen. Ya kan Kristen manusia, kecuali sudah berubah. Percaya kepadanya. Iya, berarti hadiah kan? Nah, sekarang Yesus menghadiahkan keselamatan dengan cara apa? Dengan cara mengorbankan dirinya di atas tiang salib. Muncul pertanyaan, salib ini hadiah dari Tuhan atau dari setan? Justru inilah saat ini kalau dipakai setan, pertanyaanmu itu semua yang logika kau aja. Gimana orang ini? Pertama, Yesus berkata Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Satu di antaramu adalah iblis. Siapa? Yudas. Kenapa Yudas disebut iblis? Karena Yudas yang berkhianat. Siapa yang merasuki Yudas? Iblis. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Agar Yudas berkhianat. Apa tujuan Yudas berkhianat? Agar Yesus itu ditangkap. Apa tujuannya Yesus ditangkap? Agar Yesus disalibkan. Itu yang disebut pekerjaan iblis. Gimana? Sekarang hasil dari pekerjaan iblis itu apa? Salib. Siapa yang menerima salib sebagai simbol agama? Kristen kenapa? Kristen. Berarti Kristen mengambil hadiah dari Bukan hadiah dari si setan itu, Kak. Otakmu yang setan. Gimana? Dari iblis. Makanya saat inilah cara tertawa. Sekali lagi bang, sabar bang. Satu kali lagi. Nah ini, dengar gimana? Sudah, giliran anda lagi, silakan. Disenangi setan saat kau menirukan dia. Sekali lagi Guru, enggak, sekali lagi aja sekali. Udah, persiapan untuk sebentar. Habis ini ketawa lagi saya. Iya. Nah, kan, Coba, dengarkan saya. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya, yaitu membunuh atau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Oke? Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Berdasarkan Amsal 6 nomor 16. Membunuh Yesus adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, oke? Nah, hal yang dibenci oleh Tuhan, hal yang adalah kekejian bagi Tuhan, justru dijadikan Kristen sebagai simbol keselamatan. Ayo. Gimana dong? Pembunuhan terhadap Yesus adalah hal yang dibenci Tuhan. Tapi kenapa kemudian pembunuhan terhadap Yesus adalah keselamatan bagi Kristen? Apa nyambungnya coba? Mas, sebentar ya. Saya ngomong, jangan dulu kamu potong ya. Dari tadi kau silakan. Ya, silakan. Saya hanya nasihati sama kamu aja. Ketika kamu beriman tadi, kamu ingin menyucikan, ingin menghargai Yesus sebagai nabi yang suci atau manusia yang suci. Saya mau katakan, jangan sampai kamu menyerupai iblis. Semua akal sehat yang kau anggap akal sehatmu itu menjadi kutuk bagi kamu nanti. Gitu aja nasihat saya. Ya. Gampang itu. Saya terima nasihat abang. Saya terima kasih banyak. Sekarang pertanyaan saya, menurut Tuhan, Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Jawab. Itu aja nasihat saya sama kamu. Soalnya jangan kemana-mana dulu. Menurut Tuhan, saya kan mengatakan Yesus itu manusia suci. Nah, menurut Tuhan Yesus itu manusia suci atau manusia terkutuk? Yesus tidak terkutuk, bro. Nggak ada terkutuk. Nah, Yesus manusia suci berarti. Berarti menurut Tuhan Yesus manusia suci. Bang Suma imani itu, percaya itu. Sekarang Paulus berkata Yesus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Yesus. Berarti Yesus menurut Paulus adalah manusia yang terkutuk. Siapa yang menjadi pengikut Paulus hari ini? Bang Suma atau Anda? Saya atau Anda? Saya atau Anda? Anda. Berarti Anda mengaminkan Yesus itu adalah manusia yang terkutuk menanggung dosa-dosa kalian. Sedangkan Bang Suma dan Tuhan sepakat Yesus itu manusia suci. Ayo. Itu Ayo. aja. Jadi
Tadi pas saya ngomong apalagi? nge-mute itu aja saya itu. Lu tanggapin dong itu. Saya nggak usah anu ya. Udah sadar dia, udah sadar bahwa ternyata selama ini dia berkongko dengan setan. Udah sadar saudara kita ini. Saudara Roy malam ini baru sadar bahwa ternyata salib itu hadiah setan. Saudara Roy hari ini baru sadar bahwa Tuhan mengatakan Yesus itu adalah anaknya yang suci. Saudara Roy hari ini sudah sadar bahwa ternyata Bang Suma selama ini adalah pembela Yesus. Baru sadar malam ini. Baru sadar. Jadi jangan Anda katakan bahwa Bang Suma itu adalah penghujat. Oke? Saya adalah pembela Yesus, Bung. Jumat, terima kasih kamu pintar, tapi jangan jadi membawa kutu. Kamu yang membawa kutu untuk Yesus kok jadinya saya, Bung. Gimana ini saudara Roy? Saya katakan Yesus tidak terkutuk. Yesus tidak terkutuk, titik. Tuhan yang mengutusnya pun mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut hamba yang suci. Mau apa lagi? Al-Quran surah Maryam ayat 19, Isa adalah manusia suci. Imannya umat Islam, Isa adalah makhluk manusia yang suci. Yesus manusia yang suci. Imannya Kristen. Yesus anak soleh. Imannya Kristen. Dosa-dosa Kristen ditebus oleh Yesus dengan jalan menjadi kutuk di atas tiang salib. Berarti Kristen pengikut Paulus. Sebentar dulu saya ngomong. Saya mau turun dulu silakan. Ya. Itu aja. Jangan sampai nanti kamu menjadi banyak orang. Jangan dulu tutup host. Jangan di-mute, jangan di-mute. Biar dia masih Jangan di-mute Bunda Rahma, biarin aja Bunda. Baru ini. Kalian aja yang makanya mau berteman tapi kok ngemut. Ya, terusin bang. Saya minta maaf, terusin. Saya dari tadi kau mute terus lo. Silakan. Siapa suruh bilang Yesus terkutuk? Nah itulah akibatnya. Saya hanya menyampaikan. Jangan jadi nanti kamu jemaah menjadi kutu bagi kau atas semua ocehan itu. Kamu boleh lincah, pintar dan semua apa yang kau ungkapkan itu biarlah menjadi berkat bagi kamu nanti untuk keturunanmu. Itu aja saya nasihat sama kamu. Ya alhamdulillah. Nggak perlu dibela. Yesus itu nggak perlu dibela. Makanya konsep kami orang Kristen. Siapa juga yang membela? Saya hanya mengatakan iman kalian salah dengan mengatakan Yesus mati terkutuk. Itu aja. Itu aja. Kalian kan mengatakan dosa-dosa kami ditanggung dengan darahnya dan dagingnya. Inilah danaku, inilah dagingku, minumlah, makanlah. Kan itu ajaran saudara kan? Padahal Yesus mengatakan inilah darahku, maksud Yesus anggur, inilah dagingku, maksud Yesus adalah roti. Tapi kalian pingin kali beneran darahnya dan beneran dagingnya. Kanibal kalian ini apa? Oke, makasih jemaah. Terus dulu ya. Terus. Terima kasih. Ya, oke, makasih. Sadari itu Bang ya bahwa salib itu adalah hadiah dari mana tadi Bang? Iblis. Gitu Bang. Bukan menjawab, malah menasihati, menuduh orang menghujat. Goyang jantungnya pindah ke kanan. Ternyata salib hadiah dari Tuhan bukan. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Tuh, berarti pembunuhan terhadap Yesus adalah melanggar perintah Tuhan. Berarti salib itu bukan hadiah dari Tuhan. Amsal 6 nomor 16. 6 perkara yang dibenci, bahkan 7 kekejian di dalam hati Tuhan. Apa itu? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, kalian tumpahkan darahnya. Itu membangkitkan amarah dan juga kekejian bagi Tuhan. Tapi kalian tetap aja ngotot, oh ini adalah lambang keselamatan. Padahal itu adalah hal yang dibenci, yang dimurkai oleh Tuhan.
Saudara Bastian, Halo. apakah penyaliban terhadap Yesus itu diridhoi, disukai